Orang-orang yang tunduk ketakutan itu adalah justru mereka-mereka yang telah melakukan amalan begitu banyak. Saking banyaknya amalan yang telah ia kerjakan di dunia, sampai-sampai ia merasakan kelelahan yang begitu sangat. Tidak akan pernah masuk surga mereka yang memutuskan, yaitu memutuskan tali silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang penting untuk selalu kita ulang dan tadabburi. Di dalam surah yang hampir semua kita sudah menghafalkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Hal ataka hadithul ghasyiyah. Telah sampaikah kepadamu wahai Muhammad berita tentang hari kiamat. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, di mana pada hari itu sebagian daripada wajah-wajah hamba Allah tunduk ketakutan. Maka dalam benak kita, orang-orang yang tunduk ketakutan ini adalah mereka yang sebentar lagi akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang tunduk ketakutan, tidak berani mengangkat kepalanya disebabkan karena semasa hidupnya bergelimpangan dosa dan maksiat. Ia tidak pernah melakukan ibadah dan ketaatan sama sekali. Tapi justru ternyata sebaliknya. Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, amilatun nasibah. Orang-orang yang tunduk ketakutan itu adalah justru mereka-mereka yang telah melakukan amalan begitu banyak. Saking banyaknya amalan yang telah ia kerjakan di dunia, sampai-sampai ia merasakan kelelahan yang begitu sangat. Maka jadi pertanyaan, bagaimana bisa ada seorang hamba yang semasa hidupnya senantiasa melakukan ibadah dan ketaatan, namun ternyata ujung-ujungnya Allah katakan tasla naran hamiyah, ia dilemparkan ke dalam neraka dengan api yang menyala-nyala. Bagaimana mungkin? Kemana semua ibadah-ibadah yang telah ia kerjakan? Kemana perginya semua pahala yang telah ia kumpulkan selama hidupnya di dunia? Maka ulama kita memberikan begitu banyak penjelasan bahwa satu di antara sebab-sebab amalan seseorang tidak memberikan manfaat untuknya di akhirat kelak disebabkan karena kezaliman yang ia lakukan kepada sesama makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah majelis bersama para sahabatnya pernah bertanya, Atadaruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut? Siapakah orang-orang yang pailit itu? Maka sahabat yang hadir di majelisnya saat itu menjawab, Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut, orang yang merugi, orang yang pailit dari kalangan kami adalah mereka yang tidak punya perhiasan dan juga tidak punya dirham. Ternyata dalam pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah demikian. Justru orang yang bangkrut, kata Rasulullah SAW, Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku, kata Rasulullah, adalah mereka yang datang nanti pada hari kiamat membawa pahala solat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat yang begitu banyak, juga pahala-pahala ibadah yang lainnya. Namun ia datang bukan hanya sekadar membawa pahala, wa ya'ti qad syatama hada. Dia juga datang membawa pahala telah merendahkan dan menghina orang lain. Wa qadhafa hada, dia juga membawa dosa telah memfitnah orang lain. Wa akala mala hada, dia juga membawa dosa memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Wasafaka dama hada, dia juga telah menumpahkan darah orang lain. Wadurba hada, dia juga membawa dosa telah memukul orang lain. Demikianlah, selain membawa pahala ibadah yang begitu banyak, dia juga membawa dosa telah melakukan kezaliman dengan berbagai macam kezaliman kepada orang banyak. Apa kata Rasulullah SAW? Fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Maka pada hari kiamat kelak, ketika ditimbanglah pahalanya dan dosanya, ternyata pahalanya mungkin lebih banyak, sehingga gelar ahli surga sedikit lagi ia dapatkan. Namun sebelum kakinya melangkah ke surga, ternyata datang ke satu persatu orang yang dulu ia zolimi ketika di dunia. Orang yang pertama datang menghadap kepada Allah. Ya Allah, dulu di dunia dia pernah menghina saya,
dia pernah menghina saya, mencibir saya, merendahkan saya, dan saya sakit hati dengan hinaannya itu. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ambil pahalanya sebesar rasa sakit yang pernah engkau rasakan di dunia. Datang orang kedua, ya Allah, saya juga pernah dizolimi olehnya. Dia pernah memfitnah saya, yang gara-gara fitnahnya itu aku merasakan kerugian dan kesengsaraan yang begitu besar. Saya sakit hati atasnya. Maka Allah mengatakan, ambil pahalanya sebesar rasa sakit yang kau rasakan di dunia dulu. Datang orang ketiga, ya Allah, saya juga pernah dipukul. Datang orang keempat, dia pernah mengambil hartaku dengan cara yang tidak benar. Datang orang kelima, dia pernah melakukan ini dan itu, dan seterusnya. Ternyata Allah menjawab untuk semua aduan-aduan tersebut, ambil pahalanya sebesar rasa sakit yang pernah engkau rasakan di dunia. Namun setelah habis pahalanya dibagi-bagi, ternyata orang-orang yang pernah ia zolimi dan sakiti masih terus berdatangan. Datanglah orang kesekian, melapor, ya Allah, dia pernah memukul saya dan saya belum memaafkannya. Maka Allah mengatakan, ambil pahalanya. Hamba tersebut mengatakan, apa lagi yang bisa saya ambil ya Allah? Pahalanya sudah habis. Lalu Allah mengatakan, kalau begitu serahkan dosamu sebesar rasa sakit yang kau rasakan di dunia kepadanya. Datang orang kesekian, kata Allah, berikan dosamu kepadanya. Datang orang kesekian, berikan dosamu kepadanya. Lalu akhirnya setelah orang yang terakhir melapor kepada Allah atas kezaliman yang pernah ia lakukan, ditimbang ulanglah, ternyata pahalanya sudah habis tak bersisa, sementara dosa-dosanya semakin bertambah. Akhirnya ahli surga yang sebentar lagi dan seharusnya ia dapatkan dibatalkan, lalu akhirnya dilemparkan ke neraka, waliyadzubillah. Inilah orang-orang yang merugi menurut Rasulullah SAW. Selama hidupnya di dunia, ia senantiasa melakukan ketaatan. Amilatun nasibah. Dia sudah beramal dengan begitu capeknya, begitu banyaknya ibadah dan ketaatan yang telah ia kerjakan. Akan tetapi di lain waktu ia juga melakukan kezaliman begitu banyak kepada orang. Sehingga apa? Sehingga semua pahala-pahala yang telah ia kumpulkan ia bagi-bagi kepada orang-orang. Salah seorang syekh pernah ditanya, ya syekh, ada seorang yang rajin beribadah kepada Allah, namun akhlaknya buruk kepada tetangga. Bagaimana pendapatmu? Maka sang syekh menjawab, bisa jadi Allah memberikan taufik kepadanya untuk beribadah dengan begitu banyaknya jenis ibadah yang ia lakukan sekedar untuk dibagi-bagi nanti pada hari kiamat kepada orang-orang yang ia zolimi. Maka di Ramadan kali ini, Ramadan yang kita kenal sebagai bulan ketaatan, di mana pintu-pintu ibadah dibuka selebar-lebarnya. Orang begitu mudah untuk melakukan ibadah, melejitkan pahalanya. Di mana pintu-pintu maksiat tertutup rapat-rapat, sehingga untuk melakukan maksiat begitu sulit dan begitu berat. Kesempatan buat kita untuk mengumpulkan pahala begitu banyak, jangan sampai kita menjadi merugi, sebab semua pahala yang telah kita kumpulkan pada bulan ini habis tak bersisa hanya gara-gara kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain, hanya gara-gara lisan yang tidak mampu dijaga, tangan yang tidak mampu dijaga, dan seluruh anggota tubuh kita yang tidak mampu kita jaga untuk menyakiti dan melukai perasaan orang lain. Perhatikan hubungan kita dengan sesama agar kemudian kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Sungguh sangat benar sabda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati', yakni qati'ar rahimin. Tidak akan pernah masuk surga mereka yang memutuskan, yaitu memutuskan tali silaturahim. Perhatikan hubungan kita dengan sesama, perhatikan akhlak-akhlak kita. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak, dan jangan sampai kita menjadi orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.